Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya buat di hari Minggu pagi. Karena apa? Karena tadi subuh saya bangun ya, saya lihat-lihat medsos. Ini perdebatan di dunia maya masih seputar pro kontra naturalisasi. Jadi ada yang setuju, ada yang tidak. Yang setuju mengatakan bahwa ini bukan hal yang haram, FIFA mengizinkan, negara lain juga seperti itu gitu ya. Lalu yang tidak setuju bicara tentang pembinaan, pentingnya pembinaan, lalu juga pentingnya kompetisi dan lain sebagainya. Nah, itu adalah perdebatan awam yang sebetulnya nggak akan beres-beres karena masing-masing pihak punya argumen yang sebetulnya benar ya, benar. Nah, padahal isu yang kemarin ramai itu tentang pesepak bola naturalisasi yang katanya memiliki dua paspor, ya, Indonesia dan negara lainnya. Itu yang penting. Nah, kali ini saya akan bicara fokus masalah itu dan insya Allah video kali ini adalah video yang paling presisi yang akan beredar di Indonesia meren ya. Karena apa? Karena kalau saya perhatikan video-video kemarin itu kan dari para pengamat sepak bola. Jadi mereka itu lebih memperhatikan aspek naturalisasi, kepentingan teknis lah, bagus tidaknya, lalu proyeksi ke depan untuk timnas seperti itu ya. Nah, padahal kalau kita bicara tentang pesepak bola naturalisasi punya dua paspor, itu kita bicara tentang aspek hukumnya yang paling kental gitu ya. Dan kenapa saya bicara ini video insya Allah yang paling presisi ini karena dua hal teman-teman ya. Yang pertama adalah saya pernah menjadi ketua tim kajian dari pemerintah terkait nilai kemanfaatan naturalisasi melalui pasal 20 Undang-Undang Kewarganegaraan untuk atlet-atlet sepak bola. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah terkait naturalisasi untuk atlet ini khususnya sepak bola. Ini adalah judul disertasi saya ya. Jadi saya sedang menempuh studi S3 di Unpad dan ini tentang ini gitu loh. Jadi insya Allah ya saya bisa bicara lebih presisi. Oke teman-teman, ini kita mulai dari yang mana ya? Oke gini, dari payung hukum dulu ya. Jadi bicara tentang kewarganegaraan, kita udah memiliki payung hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Ya. Nah di undang-undang itu diatur atau disebutkan ketentuan bahwa seorang WNA atau warga negara asing itu bisa diberikan kewarganegaraan Indonesia ya. Jadi WNA bisa jadi WNI melalui tiga cara, melalui tiga jalur. Nah, cara yang pertama ini mungkin adalah cara yang konvensional ya, yang pada umumnya ini bisa dilakukan oleh siapa saja yang memenuhi syarat. Cara yang pertama ini memang agak susah, agak rumit ya, karena cara yang pertama ini ada syaratnya, yaitu dia itu harus menetap di Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Nah jadi WNA yang mau pakai jalur ini, mau pakai cara ini, dia harus stay di Indonesia 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Itu cara pertama. Cara yang kedua itu adalah melalui perkawinan ya. Jadi si WNA menikah atau kawin dengan orang Indonesia, itu juga bisa dapetin kewarganegaraan Indonesia. Nah, cara yang ketiga inilah sebetulnya yang rame, yang marak ya, yang sangat sering terjadi, yaitu cara melalui pasal 20. Jadi pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 itu mengatakan bahwa seorang bisa diberikan kewarganegaraan Indonesia jika dia telah berjasa untuk bangsa ya, atau untuk kepentingan negara. Jadi ingat ada dua syarat, dua unsur di pasal 20 ini, yaitu berjasa ya, telah berjasa untuk bangsa dan untuk kepentingan negara. Nah, para pesepak bola atau para atlet yang memperkuat timnas itu diproyeksikan ya ke depan memperkuat timnas itu karena aspek kepentingan negara. Jadi Indonesia dalam hal olahraga ya, khususnya sepak bola, memerlukan jasa si WNA ini. Inilah yang disebut pengertian kepentingan negara ya. Nah, kalau misalkan WNA melalui pasal 20 ini, jadi dia tidak harus stay di Indonesia untuk kurun waktu tertentu ya, dan dia juga tidak harus menikah dengan orang Indonesia. Makanya pasal 20 ini biasa disebut naturalisasi istimewa ya, karena memang istimewa gitu. Dia bisa jadi WNI tanpa harus melalui persyaratan yang tadi itu, perkawinan ataupun harus stay di Indonesia 5 tahun berturut-turut dan 10 tahun atau 10 tahun tidak berturut-turut gitu. Dia bisa untuk kepentingan negara. Nah, apakah
yang sekarang ini sudah memenuhi syarat, saya bisa mengatakan dari sisi hukum ya, kalau yang zamannya Pak Erick Thohir ini sudah memenuhi syarat. Kalau yang Pak Erick Thohir ini ya. Jadi semua naturalisasi di zamannya Erick Thohir ini memenuhi syarat pasal 20. Karena apa? Karena semua pemain yang dinaturalisasi oleh Pak Erick Thohir ya, di zaman Pak Erick Thohir ini semuanya memperkuat timnas. Artinya terpenuhi syarat di pasal 20 ya. Semua memperkuat timnas gitu. Jadi untuk kepentingan negaranya terpenuhi. Lalu yang disebutkan kemarin sempat ramai itu ya tentang apa? Naturalisasi serampangan. Ada kan seorang pengamat sepak bola yang mengatakan naturalisasi serampangan itu terjadi, tapi bukan di zamannya Pak Erick Thohir. Itu terjadi di masa kepengurusan sebelum Pak Erick Thohir ya. Kenapa disebut serampangan? Karena pasal 20 yang kepentingan negara itu tidak terpenuhi. Jadi ada WNA pesepak bola jadi WNI pakai pasal 20, tapi dia ini tidak memperkuat timnas. Nah, itu dia makanya kenapa unsur kepentingan negaranya tidak terpenuhi. Apakah ini melanggar hukum? Ya intinya dia ini ya coba dicela penilaian Anda ya. Jadi ada seseorang WNA ya, jadi WNI lewat pasal 20, padahal pasal 20 itu mensyaratkan kepentingan negara alias dalam sepak bola ini dia harus memperkuat timnas. Nah, tapi ada tuh beberapa pemain ya di periode sebelum Pak Erick Thohir itu yang dinaturalisasi pakai pasal 20 tapi dia nggak memperkuat timnas. Saya ambil contoh banyak sih, ada beberapa, tapi saya ambil contoh yang paling parah ini siapa ya? Goodstein tuh. Coba Anda ketik ya pesepak bola namanya Goodstein, itu pemain asal Afrika. Dia itu parah juga gitu ya. Jadi nggak memperkuat timnas dan dia juga sebetulnya bermain di liga yang nggak kompetitif. Ya, oke, tentang liga ini kompetitif saya jelaskan juga. Kita pindah ke hal lain ya. Jadi teman-teman untuk naturalisasi ya tentang atlet atau pesepak bola ini ada 3 aspek ya. Yang pertama adalah aspek teknis, yang kedua adalah aspek yuridis, aspek hukumnya, yang ketiga adalah aspek politis teman-teman ya. Nah, aspek teknis yang bertanggung jawab itu siapa? Itu adalah induk caburnya. Dalam hal ini PSSI ya, teknis. Nah, jadi PSSI ini harus paham bahwa pemain ini memang bagus, memang dibutuhkan, memang istimewa dan lebih dari yang lain lah. Ibaratnya kalau pemain Indonesia nggak bisa, pemain yang asing ini bisa, makanya butuh banget nih buat timnas ya. Nah, yang harus paham tentang itu tentunya adalah induk caburnya PSSI. Dia yang akan membuat permohonan. Selain induk cabur, filter terkait teknis ini ya, terkait aspek teknis ini adalah Kemenpora. Karena nanti yang akan bersurat berikutnya itu adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga ya. Nah, Kemenpora juga harus punya filter di sini. Dia harus paham bahwa apa benar nih pemain ini layak untuk dinaturalisasi secara teknis ya, apa benar bagus gitu. Nah, makanya sekarang ini setiap pemain yang mau dinaturalisasi harus ada kajian. Kajiannya kalau dulu kayak CV ya, jadi kurang menjelaskan tuh potensi pemain ini. Tapi makin kesini makin bagus, kajiannya makin lengkap, makin komprehensif. Ada statistik, lalu menunjukkan keunggulan pemain ini, bahwa dia ini memang istimewa dan lain sebagainya. Nah, terkait bahwa pemain ini harus apa? Harus memiliki darah Indonesia, itu sebetulnya bukan aturan dari hukum nasional, bukan aturan dari undang-undang kewarganegaraan. Tapi itu kan ketentuan FIFA ya, regulasi dari FIFA, dan juga ini kehendak Pak Presiden, Pak Jokowi. Jadi mereka pingin kalau pemain dinaturalisasi itu setidaknya punya hubungan darah dengan orang Indonesia itu ya. Nah, kajian ya di Kemenpora dan PSSI, dan itu juga diminta oleh Setnek ya, oleh Setnek. Setnek ini adalah pintu terakhir menuju Presiden, itu diminta juga oleh Setnek. Nah, lalu berikutnya adalah aspek yuridis. Nah, aspek yuridis ini yang ngurus adalah Kemenkumham, Kementerian Hukum dan HAM. Utamanya ada di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, lebih spesifik lagi ada di Direktorat Tata Negara ya. Jadi di Direktorat Tata Negara ini ada bagian tentang pewarganegaraan. Nah, pewarganegaraan ini biasa kita sebut dengan naturalisasi. Jadi kemarin sempat ada statement dari pihak imigrasi ya. Imigrasi itu betul tentang paspor, tapi kalau ngurus secara administrasi dan yuridis formilnya itu bukan di imigrasi ya, kalau tentang kewarganegaraan, tapi di Ditjen AHU, Administrasi Hukum Umum gitu.
dan kedua-duanya ada di Kementerian Hukum dan HAM Indonesia ya. Jadi dua unit ini yaitu keimigrasian dan juga Ditjen AHU itu dua-duanya ada di Kemenkumham. Makanya ya teman-teman, makanya sebetulnya ya nyambung, ada korelasinya tuh statement dari Pak Silmi Karim kemarin Ditjen Imigrasi bahwa mereka itu sudah memberikan paspor negara lamanya gitu, paspor mereka yang lama ya, karena salah satu syarat kalau Anda membuat paspor ya harus jelas dulu warga negaraannya apa, harus jelas Indonesia kan, karena mengajukan paspor Indonesia. Nah jadi kalau orang udah dikasih paspor Indonesia, intinya secara kewarganegaraan dia udah clear ya, dia memang WNI gitu, udah memenuhi syarat untuk menjadi WNI gitu teman-teman. Nah lalu kenapa di aspek yuridis formil ini saya yakin nggak ada masalah ya, untuk aspek yuridis formil ini saya yakin nggak ada masalah, karena Kementerian Hukum dan HAM kan itu ada syarat-syaratnya ya. Jadi selain undang-undang kewarganegaraan kan ada peraturan pelaksananya, ada PP ya. Nah itu memang ada syarat-syaratnya, berkas-berkas yang harus dilampirkan ketika mengajukan mau jadi WNI ya. Nah salah satu yang diminta adalah surat pernyataan, surat dari orang yang bersangkutan atau dari WNA yang bersangkutan bahwa dia itu telah melepas kewarganegaraan yang lama gitu. Dia telah melepas kewarganegaraan yang lama. Jadi rasanya tidak mungkin ya di kepengurusan yang sekarang, di masa pejabat-pejabat yang sekarang ada pemain sepak bola yang punya paspor 2 ya. Kalau di masa lalu saya nggak tahu, cuma kalau yang sekarang ini saya tahu betul kok cara kerjanya orang-orang Kemenkumham itu udah dalam koridor dan sangat hati-hati ya, sangat hati-hati. Artinya mereka memastikan dulu nih si pemain ini sudah melepas paspor lamanya, baru proses bisa berlanjut gitu. Tadi udah ada aspek aspek teknis, aspek hukumnya ya di Kemenkumham. Ini kalau Kemenkumham ini kan pemeriksaan berkas gitu ya. Jadi yuridis normatif. Jadi tentang kemampuan teknis pemain ini jago atau tidak bukan Kemenkumham yang mikirin, tapi harus Kemenpora ya. Itu. Lalu berikutnya adalah aspek politis. Karena apa? Karena para pemain yang dinaturalisasi lewat pasal 20 ini kan harus dapat persetujuan DPR ya. Nah, komisi di DPR yang terlibat itu ada 2 komisi, yaitu komisi 3 ini mereka tentang hukum ya, komisi 3. Lalu komisi 10 ini tentang olahraga. Nah nanti hari Selasa besok lusa ini katanya ada ini juga, ada pembahasan naturalisasi ya untuk 2 pemain lagi. Maka yang terlibat itu ada 2 komisi ini, komisi 3 dan komisi 10. Oke teman-teman, itu dia 3 aspek ya, 3 aspek. Lalu kembali ke tentang para pemain ini boleh enggak punya 2 paspor? Jawabannya adalah tidak gitu ya. Karena apa? Karena Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal. Jadi seseorang itu hanya boleh punya 1 kewarganegaraan ketika dia memegang paspor Indonesia gitu ya. Gitu, sebenarnya sesimpel itu. Lalu bisa enggak punya paspor 2? Itu bisa, tapi ketika umurnya masih anak-anak ya. Jadi kita juga menganut yang namanya itu kewarganegaraan ganda terbatas. Ingat, terbatas ya. Jadi seorang anak yang misalkan lahir dari perkawinan campur ya, itu bisa punya 2 paspor dia, karena orang tuanya kan beda negara ya, Indonesia sama negara lain. Dia bisa punya 2 paspor, tapi hanya sampai umur 18 tahun saja. 18 tahun saja ya. Nah ketika sudah umur 18 tahun ya mungkin dikasih waktu juga sampai umur 21, dia harus memilih, dia harus menentukan dia akan menjadi warga negara yang mana gitu ya, apakah ikut warga negara lain ataukah jadi WNI. Jadi secara prinsip kita bisa punya 2 paspor ya, tapi ketika usianya itu sampai 18 tahun saja. Nah kalau yang terjadi sekarang kan pemain dinaturalisasi kan ketika umurnya sudah lewat 18 tahun, jadi mereka bukan anak-anak lagi. Jadi mereka tidak bisa ya punya 2 paspor. Kalau misalkan ternyata para pemain ini punya 2 paspor, dia bisa kehilangan kewarganegaraan Indonesianya. Karena ada juga ketentuan ya, syarat-syarat atau kondisi di mana seseorang itu bisa kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Salah satunya adalah ketika dia memiliki paspor atau surat keterangan yang berfungsi sebagai paspor
tentang negara lain gitu. Itu dia bisa kehilangan status WNI-nya. Gitu loh, teman-teman ya. Itu aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanjangan lah 15 menit ya, cukup ya. Oke, selamat pagi, selamat berakhir pekan ya. Semoga ini bisa bisa membantu ya perspektif teman-teman. Jadi kita bukan lagi bicara tentang pro kontra naturalisasi, tapi bahwa seseorang ya ketika dia sudah WNI tapi punya 2 paspor itu tidak boleh ya melanggar semua aturan hukum nasional itu mah ya. Oke, terima kasih.